Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fortuna Ramadhani, NPM 113024046, perwakilan dari kelompok 8B, mata kuliah Ekologi Hewan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apa itu ekologi tingkah laku hewan. Jadi, ekologi tingkah laku hewan itu adalah kebiasaan-kebiasaan hewan dalam aktivitas harian yang seperti sifat kelompok, waktu aktif, wilayah pergerakan, cara mencari makan, cara membuat sarang, hubungan sosial, tingkah laku bersuara, interaksi dengan spesies lainnya, cara kawin dan melahirkan anak. Tingkah laku hewan merupakan gerak-gerak hewan untuk memenuhi rangsangan dalam tubuhnya dengan memanfaatkan rangsangannya yang diperoleh dari lingkungannya. Selanjutnya yaitu mekanisme tingkah laku hewan. Tingkah laku merupakan tanggapan hewan melalui gerakan motoriknya terhadap rangsangan yang berasal dari luar maupun dari dalam tubuh. Terdapat beberapa sistem utama yang terlibat dalam mekanisme munculnya perilaku, yaitu sistem reseptor, termasuk alat indera, sistem saraf, sistem endokrin, dan efektor. Stimulus atau rangsangan diterima oleh reseptor. Stimulus ini dapat berupa rangsangan luar maupun rangsangan dari dalam. Rangsangan luar atau eksternal misalnya itu suhu, keberadaan predator yang diterima oleh reseptor luar, misalnya alat indera atau ujung-ujung saraf dari kulit. Rangsangan dalam misalnya adanya rasa lapar, rasa haus yang diterima oleh reseptor dalam atau intereseptor. Lalu, rangsangan ini diteruskan sebagai impuls listrik oleh sel saraf sensorik menuju sistem saraf pusat. Lalu, pengolahan informasi di dalam sistem saraf pusat ini diteruskan oleh sel saraf motorik menuju efektor. Efektor dapat berupa otot atau kelenjar. Efektor otot akan melaksanakan perintah sistem saraf berupa aktivitas motorik yang merupakan perilaku. Efektor yang lainnya yaitu kelenjar, termasuk kelenjar endokrin. Jadi kelenjar endokrin ini terhubung dengan sistem saraf melalui struktur hipotalamus. Stimulus ini dapat berupa rangsangan luar maupun rangsangan dari dalam. Rangsangan luar atau eksternal misalnya itu suhu, keberadaan predator yang diterima oleh reseptor luar, misalnya alat indera atau ujung-ujung saraf dari kulit. Rangsangan dalam misalnya adanya rasa lapar, rasa haus yang diterima oleh reseptor dalam atau intereseptor. Lalu, rangsangan ini diteruskan sebagai impuls listrik oleh sel saraf sensorik menuju sistem saraf pusat. Lalu, pengolahan informasi di dalam sistem saraf pusat ini diteruskan oleh sel saraf motorik menuju efektor. Efektor dapat berupa otot atau kelenjar. Efektor otot akan melaksanakan perintah sistem saraf berupa aktivitas motorik yang merupakan perilaku. Efektor yang lainnya yaitu kelenjar, termasuk kelenjar endokrin. Jadi kelenjar endokrin ini terhubung dengan sistem saraf melalui struktur hipotalamus. Lalu selanjutnya yaitu pola-pola tingkah laku hewan. Jadi pola-pola tingkah laku hewan ini merupakan cara khas yang ditunjukkan oleh suatu spesies hewan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk perilaku makan, reproduksi, interaksi sosial. Selanjutnya yaitu macam-macam pola tingkah laku hewan, yaitu pertama, perilaku reproduksi. Perilaku reproduksi ini adalah apa saja kegiatan yang diarahkan pada pelestarian suatu spesies, contohnya melahirkan, adanya perkawinan. Jadi banyak ragam cara reproduksi hewan diimbangi dengan beragamnya perilaku reproduksi. Perilaku reproduksi ini berguna untuk menjaga kelestarian hewan tersebut agar tidak adanya kepunahan. Berikut ini adalah contoh perilaku reproduksi yang dilakukan oleh entok, yaitu mengeram. Mengeram adalah proses posisi duduk, mendekam, dan bertujuan untuk menetaskan telur untuk menjadi individu yang baru. Proses ini berguna agar telur tetap hangat. Hal ini berpengaruh pada saat proses penetasan nanti. Secara alami, entok akan mengerami telurnya pada sarang penetasan yang telah disediakan. Telur-telur tetas yang digunakan merupakan hasil perkawinan alami dari entok jantan dan entok betina. Telur-telur akan dikumpulkan sebelum ditetaskan selama tidak lebih dari 3 hari. Telur-telur tetas ditempatkan pada sarang masing-masing, diisi 10 butir telur dan diirami oleh 1 ekor induk entok pengeram. Contoh berikutnya itu ya ada di perilaku reproduksi burung merak. Jadi aktivitas reproduksi yang diawali oleh burung merak ini dengan merak hijau jantan yang melakukan aktivitas display terlebih dahulu untuk menarik perhatian merak hijau betina. Jadi frekuensi display pada pola tingkah laku perkawinan merak hijau ini dilakukan merak hijau jantan untuk menarik perhatian merak betina sebagai salah satu upaya merak jantan membujuk merak betina sebelum akhirnya terjadinya perkawinan. Perlakuan display dimulai berkisar 1-3 bulan sebelum terjadinya proses perkawinan. Merak hijau jantan kemudian akan membuat kepalanya sedikit membungkuk disertai leher yang dilengkungkan dan menggetarkan bulunya sesaat dan kemudian mengembangkan bulu hiasannya untuk menarik burung merak betina.
untuk melakukan terjadinya reproduksi. Contoh reproduksi selanjutnya itu pada perilaku reproduksi anoa. Reproduksi anoa ini dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu prakopulasi, kopulasi, dan pasca kopulasi. Prakopulasi ditandai oleh aktivitas pacaran. Jadi hewan juga ada namanya aktivitas pacaran. Pada aktivitas seksual pertama, kerap kali terjadi perkelahian antara jantan dan betina. Perilaku ini terjadi secara alami dapat menyebabkan cedera dan kematian. Perilaku ini dapat menjadi hambatan untuk reproduksi anoa, sehingga harus dipisahkan untuk meningkatkan produksi. Kopulasi ditandai dengan pemberian sperma dari jantan ke betina. Pasca kopulasi ada fase istirahat setelah melakukan kopulasi. Pada tahap pasca kopulasi, anoa jantan ini cenderung langsung merendam, sedangkan betina memasuki air. Merendam dan memijati lendir-lendir sperma pada bagian genitalinya. Contoh reproduksi selanjutnya itu yaitu pada hewan kura-kura. Jadi kura-kura ini berkembang biak seperti halnya satu lainnya seperti hewan biasanya, yaitu sang jantan lebih banyak melakukan gerak-gerik dengan tujuan menarik perhatian sang betina. Jadi kura-kura jantan ini biasanya hanya berdiam diri suatu tempat yang tenang dan bahkan lebih sering istirahat siang atau tidur. Namun ketika musim kawin tiba, perilaku kura-kura jantan menjadi lebih agresif dan aktif. Dari biasanya menjadi tidak tenang dan lebih sering berjalan-jalan di sekitar wilayah teritorialnya. Perilaku inilah yang menunjukkan sikap untuk mendekati betinanya. Jantannya lebih agresif, padahal biasanya yang jantan hanya tidur dan berdiam diri. Saat musim kawin ini, para kura-kura jantan ini menunjukkan perilaku khusus untuk dapat berkembang biak. Lebih khususnya hal itu ditunjukkan melalui cara jalannya. Perilaku berjalan-jalan induk jantan ini dengan mengikuti induk betina. Kemudian induk jantan mengeluarkan kepala dan lehernya untuk mencium bagian ekor induk betina. Bahkan sampai kepala induk jantan ini masuk ke bagian bawah palestron dari induk betina. Perilaku lain dari ini ialah dapat saling menggigit satu sama lain. Selanjutnya yaitu perilaku mencari makan. Jadi perilaku mencari makan merupakan perilaku yang kompleks yang berkisar dari mendeteksi dan mencari makan, menangkap mangsa, dan menentukan apakah mangsa tersebut harus ditelan atau ditolak. Nah, contohnya yaitu pada hewan burung rangkong. Berikut ini merupakan salah satu contoh perilaku hewan mencari makan, yaitu pada burung rangkong. Jadi burung rangkong ini yang hidup di hutan hujan tropis umumnya bersifat frugivorous, tetapi juga bersifat omnivorous saat musim berbiak. Frugivorous adalah hewan pemakan buah beringin. Selain buah beringin, jenis buah lain juga dikonsumsi oleh burung rangkong seperti buah pala hutan yang kaya akan protein dan lipid. Contoh selanjutnya yaitu pada hewan tapir. Hewan tapir ini juga merupakan hewan pemakan tumbuhan, tetapi bukan termasuk ke dalam hewan ruminansia. Makanan tapir ini terdiri dari berbagai macam rumput, daun, tumbuhan air, dan ranting. Tapir sering menggunakan hidungnya untuk menarik ranting dan daun-daun untuk dimasukkan ke dalam mulut. Hewan ini mencari makan pada rute yang sama. Jadi perilaku pada tapir ini, dia menggunakan hidungnya untuk mengambil makanan yang seperti ranting dan daun-daun untuk dimasukkan ke dalam mulut. Contoh selanjutnya yaitu pada hewan burung madu. Jadi hewan burung madu ini merupakan hewan omnivora yang merupakan hewan pemakan apa saja yang di hutan. Mereka ini memakan aneka buah-buahan dan tanaman hutan hujan tropis, serangga, madu, binatang kecil lainnya. Apabila burung madu memakan buah, biji ditelan dengan utuh. Buah biji ditelan utuh sehingga tidak rusak, mempunyai peran sebagai penyebar tumbuhan buah berbiji besar seperti cempedak, durian, dan lainnya. Hewan selanjutnya yaitu beruk atau dalam mencari makanannya ini cenderung memilih pohon pakan yang memiliki percabangan pohon yang sangat banyak. Jadi beruk ini adalah hewan omnivora. Makanan utama beruk adalah buah-buahan, biji-bijian, jamur, dan memakan hewan invertebrata seperti cacing, kelabang, atau lainnya. Perilaku selanjutnya yaitu perilaku bertahan. Jadi perilaku bertahan pada hewan ini mencakup semua tindakan dan respon yang membantu mereka bertahan hidup dan melanjutkan keturunan. Perilaku bertahan ini melibatkan mencari makan, menghindari predator, mencari tempat berbaring, dan strategi lainnya untuk menjaga kelangsungan hidup mereka di lingkungan yang penuh dengan tantangan. Contoh perilaku bertahan yaitu pada hewan rusa, contohnya yaitu rusa di daerah tundra di Antartika bila tidak bisa melarikan diri dari predator. Contohnya itu pada serigala yang akan mengirimkan bau dari jari kakinya yang disebut dengan kari. Jadi apabila ada predator seperti serigala, rusa ini akan mengeluarkan bau yang dikeluarkan dari kakinya. Contoh selanjutnya itu pada hewan kera di Afrika ini, bila ada bahaya misalnya dengan datangnya singa atau leopard, maka akan membentuk formasi kera yang tua. Betina dan anak-anak di tengah dikelilingi oleh kera-kera muda jantan, sedangkan kera jantan yang menjadi raja akan berusaha mengusir atau menyerang predator tersebut. Jadi tindakan perilaku bertahan pada kera ini, para kera ini akan membuat formasi di mana kera yang lebih tua, betina dan anak-anak ini di tengah kelilingi oleh kera-kera muda jantan.
Contoh selanjutnya yaitu pada hewan ayam. Jadi, pada induk ayam akan berusaha menyerang atau ribut sebagai tanda bahaya bila dilihat ada burung elang yang akan datang, anaknya dipanggil untuk disembunyikan. Contoh hewan selanjutnya itu pada serangga, yaitu semut, yang sarangnya terganggu akan mengeluarkan feromon atau asam forminat dari taringnya untuk memberi tanda kepada semut-semut yang lainnya bila keadaan sudah reda, asam forminat tidak dikeluarkan lagi dan kembali lagi ke sarangnya. Perilaku selanjutnya yang dimiliki oleh hewan yaitu perilaku komunikasi. Perilaku komunikasi pada hewan mencakup berbagai cara di mana hewan berinteraksi satu sama lain untuk menyampaikan informasi. Perilaku komunikasi ini bisa melibatkan sinyal visual, suara, atau bahkan substansi kimia. Contohnya termasuk gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau panggilan suara yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks reproduksi, penandaan wilayah, atau peningkatan terhadap bahaya. Ini beberapa contoh komunikasi pada hewan, yaitu ada dari induk camar herring, sebagai misalnya presentasi dari paruh induk camar herring memberikan sinyal memberi makan untuk anak-anaknya. Seperti kebanyakan burung camar, burung camar ini mempunyai suatu paruh berwarna merah, kuning dengan tanda merah pada bagian rahang bawah, tidak jauh dari ujung paruhnya, kalau mereka kembali ke sarang dengan makanan. Si induk ini berdiri tidak jauh dari anak mereka dan membuka paruh ke bawah di depan si anak. Hal ini mendapat respon memohon dari anak yang lapar atau mematuk pada tanda merah yang menstimulasi si induk untuk memuntahkan makanan di depannya. Komunikasi selanjutnya yaitu pada hewan anjing. Perilaku pada komunikasi hewan anjing ini dia menggunakan mimik wajah atau isyarat wajah, memainkan peran penting dalam komunikasi hewan ini. Jadi anjing ini sebagai contohnya mengekspresikan marah lewat menyeringai dan memperlihatkan giginya. Saat cemas, telinga mereka akan tegak. Saat takut, seekor anjing akan menarik telinga mereka ke belakang, memperlihatkan sedikit gigi, menyempitkan matanya. Contoh selanjutnya yaitu pada rusa merah. Komunikasi lewat vokalisasi adalah esensial bagi banyak pekerjaan termasuk ritual perkawinan. Teriakan peringatan menyampaikan lokasi dari sumber makanan dan pembelajaran sosial. Teriakan kawin jantan digunakan untuk memberikan sinyal pada betina dan untuk mengalahkan saingan pada spesies seperti rusa merah. Jadi, komunikasi pada rusa merah ini apabila dalam perkawinan, ingin melakukan perkawinan, pada rusa jantan ini akan mengeluarkan teriakan kawinan jantan untuk memberikan sinyal kepada rusa betina. Perilaku selanjutnya yaitu perilaku teritorial. Jadi perilaku teritorial ini merupakan perwujudan suatu ekspresi rasa kepemilikan individu terhadap objek fisik atau sosial pada suatu hewan. Perilaku teritorial ini mempunyai fungsi untuk membangun, mengkomunikasikan, mempertahankan, dan mengembalikan wilayah sekitar objek-objek tersebut dalam organisasi yang mana individu merasakan keterkaitan atas miliknya. Berikut contoh perilaku teritorial yang terdapat pada perilaku burung cangkak abu. Jadi, burung cangkak abu ini memiliki perilaku teritorial berupa vokalisasi. Vokalisasi adalah bentuk perilaku bersuara yang dilakukan oleh cangkak abu yang ditandai dengan suara krak-krak pendek dan berulang. Tujuan vokalisasi untuk menandai daerah teritori individu yang bersangkutan atau sebagai tanda peringatan saat ada predator yang masuk ke daerah teritorialnya. Patrolling flight adalah perilaku terbang mengelilingi sarang sambil bersuara. Tujuan dari patrolling flight ialah sebagai tanda kepada individu lain dari suatu pohon tentang daerah teritorialnya. Patrolling flight ini juga berfungsi sebagai tanda kepada individu lain agar tidak masuk lagi ke dalam daerah teritorial. Contoh selanjutnya itu pada hewan burung hantu. Jadi hewan burung hantu ini memiliki perilaku teritorial berupa burung hantu ini akan berperilaku diam di tempat dengan satu kaki terangkat. Aktivitas ini dilakukan biasanya setelah aktivitas makan. Perilaku bertengger ini merupakan perilaku menjaga atau siaga terhadap sarangnya atau wilayah teritorialnya. Contoh hewan selanjutnya yaitu hewan harimau Sumatera melakukan buang air kecil atau urinating dan air besar. Harimau ini Sumatera ini melakukan perilaku buang air kecil cenderung di beberapa tempat yang sama setiap harinya. Hal ini berhubungan dengan penandaan atau pembatasan daerah teritorialnya. Perilaku selanjutnya yaitu perilaku sosial. Perilaku sosial ini pada hewan melibatkan interaksi antar individu dalam suatu kelompok atau spesies. Jadi ini biasanya mencakup pembentukan kelompok sosial, hierarki, komunikasi, dan kerjasama untuk mencapai keuntungan bersama seperti mencari makan atau melindungi diri dari predator. Berikut ini contoh-contoh perilaku sosial. Yang pertama yaitu pada hewan terenggiling. Jadi hewan terenggiling ini merupakan binatang soliter, tidak berkelompok. Mereka ini siang hari dia tidur di dalam liang yang digali olehnya, baru pada malam hari dirinya keluar aktif mencari makan. Dan untuk keperluannya itu terenggiling mengendalikan penciumannya yang tajam. Selanjutnya yaitu pada hewan anoa. Hewan anoa ini memiliki perilaku hidup secara soliter, namun tidak jarang juga dijumpai dalam kawanan 3-5 ekor. Pada dasarnya, anoa adalah satwa pemalu, selalu menghindar dari pertemuan dengan manusia. Namun dalam kondisi tertentu, anoa dapat berperilaku agresif, terutama ketika induk punya anak musim birahi atau anoa yang terluka. Hewan selanjutnya yaitu gajah. Jadi gajah ini hidup berkelompok.
Perilaku berkelompok ini merupakan perilaku sosial yang sangat penting peranannya dalam melindungi anggota kelompoknya. Setiap kelompok dipimpin oleh seekor betina, gajah betina, sedangkan yang jantan berada dalam kelompok untuk periode tertentu saja. Gajah yang tua akan hidup memisahkan diri dari kelompoknya sehingga pada akhirnya mati. Perilaku sosial berikutnya yaitu pada hewan tokek, itu merupakan makhluk soliter. Mereka hanya menghadapi lawan jenis selama musim kawin. Mereka akan mempertahankan wilayah mereka dan melawan menyusup dari spesies yang sama dan spesies lainnya, memastikan persaingan kurang untuk mendapatkan makanan. Jika ruang mereka dilanggar, perkelahian pasti akan terjadi. Wilayah ini umumnya dijaga oleh jantan. Selanjutnya itu perilaku migrasi. Perilaku migrasi ini pada hewan merupakan gerakan berulang secara musiman atau periodik dari suatu wilayah ke wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan seperti makan, perkembangbiakan, atau kondisi lingkungan yang lebih baik. Ini contoh-contoh perilaku hewan migrasi, yaitu contoh pertama yaitu pada kepiting merah. Kepiting merah ini akan bermigrasi tahunan dimulai dengan curah hujan, pertama di musim hujan, biasanya pada bulan Oktober, kadang hingga akhir Desember atau Januari. Jutaan kepiting merah meninggalkan rumah mereka dan mulai berbaris menuju laut untuk kawin dan bertelur. Selanjutnya yaitu burung camar. Jadi burung camar ini memegang rekor sebagai hewan yang melakukan migrasi terpanjang. Tren akritik menghindari musim dingin dan memanfaatkan sumber makanan yang berlimpah selama musim panas di kutub. Selanjutnya yaitu hewan penguin kaisar melakukan migrasi yang luar biasa melalui kondisi yang ekstrim. Setiap bulan Maret menjelang musim dingin Antartika, mereka berjalan ke pedalaman menuju tempat berkembang biak mereka yang seringkali menempuh jarak lebih dari 100 km.